Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah nashkurullah azza wa jalla haitsu naltaqi marratan ukhra ma'a madah filologi lil qism tsani wal haitsu annana sana'khudh al-yawm الدراسة على الكتاب المحقق في علم التصوف أو في علم السلوك أو في علم تزكية النفس. Insyaallah hari ini kita akan mengambil atau mengkaji kitab yang ditahqiq, ya, mempelajari proses tahqiq dari kitab atau salah satu kitab dari ilmu tasawuf, ya, dari ilmu tazkiyatun nafas. Baik. Wal kitab al-muhaqqaq alladhi sanadrusuhu min khilali tahqiqi hadzal kitab al-yawm huwa kitabuz zuhd lil Imami Abi Dawud As-Sijistani. Yang akan kita ambil adalah kitabuz zuhd, ya, di Abi Dawud As-Sijistani. Baik, wasalat suratul kitab ya talibat. Nah, Ustaz. Baik. Sana'khud kitabuz zuhdi li Abi Dawud As-Sijistani riwayah Ibnul A'rabi anhu. Wa al-muhaqqiq li hadzal kitab alimani, ya. Yang mentahqiq kitab ini ada dua ulama. Ya, jadi yang mentahqiq kitab ini ada dua orang. Al-muhaqqiq al-awwal Abu Tamim Yasir ibn Ibrahim ibn Muhammad wa Abu Bilal Gunaim ibn Abbas ibn Gunaim. Jadi yang mentahqiq ini adalah Abu Tamim dan Abu Bilal. Ya, Abu Tamim Yasir ibn Ibrahim dan Abu Bilal Gunaim ibn Abbas. Ya, wa qaddama lahu wa raja'ahu fadilatul Syekh Muhammad Amr ibn Abdul Latif. Dan kemudian dimuraja'ahi, ya, oleh fadilatul Syekh Muhammad Amr ibn Abdul Latif. Ya. Jadi nama kitabnya ini Kitabuz Zuhd. Ya, yang menyusun adalah Imam Abu Daud As-Sijistani. Tapi berdasarkan riwayat, ya, artinya kitab ini mungkin ditemukan riwayat lain, ya, dengan mungkin bisa jadi ada sedikit perbedaan, tapi ini Kitabuz Zuhd kumpulan hadis-hadis tentang zuhud, ya, tentang hidup kesederhanaan, az-zuhud, yang dikumpulkan oleh Imam Abu Daud As-Sijistani. Ya, ini seorang ulama masyhur, salah satu di antara Katibus Sunan al-Arba'ah, ya, yaitu Sunan Abi Dawud. Dan hadis-hadis yang beliau kumpulkan seputar zuhud ini diriwayatkan oleh Ibnul A'rabi, ya. Ditahqiq oleh dua orang, Yasir ibn Ibrahim, Abu Tamim, Gunaim ibn Abbas, Abu Bilal, dan diberikan murajaah oleh Fadilatul Syekh Muhammad Amr ibn Abdul Latif, dan diterbitkan oleh Darul Mishkah lin Nashr wa Tauzi'. Darul Mishkah lin Nashr wa Tauzi'. Ya, di Hulwan. Hulwan ini daerah salah satu di wilayah di Mesir, ya. Baik. Al-Hulwan Qahirah, ya. Dari salah satu wilayah di Kairo, Mesir. Dan thaba'ah ulanya, cetakan pertamanya pada tahun Tis'umi'ah salah tis'in miladiyah 1993 Masehi atau alaf arba'asyar Hijriyah, ya, 1414 Hijriyah. Baik. Kalau ada naqra, ya, wa natafaham ala ba'd al-muqaddimat fi tahqiq hadzal kitab, ya, wala qabla an nakhtuwa ila
Ilal fihris li hadzal kitab hatta na'rif mujmal ma fi hadzal kitab. Tapi kita baca dulu mukaddimah ya dari kitab ini. Pertama yang di mukaddimah pertama adalah kalimat syukur wa takdir dari dua muhakkik ya, Abu Tamim dan siapa tadi? Abu Bilal ya. Kemudian mukaddimah berikutnya takdim dari Fadilatul Syekh Muhammad Amr ibn Abdul Latif. Ya, lalu kemudian mukaddimah dari sang muhakkik terkait dengan kitab. Ya. Lalu ada tarjamatul musannif dan tarjamah dari rawinya Ibnu Al-A'rabi ya, yang disusun tentu oleh muhakkik kitab. Lalu wasful maktutah ya, terkait dengan bentuk manuskrip yang ditahqiq ya, dan juga tausik nisbatu kitab zuhud atau argumentasi dalil-dalil penisbatan kitab zuhud kepada Imam Abu Daud As-Sijistani. Lalu kemudian bayan anal kitab alladzi baina aydina huwa min riwayat Ibnu Al-Arabi ya, yang tadi saya katakan ini adalah riwayat Ibnu Arabi, mengisyaratkan adanya riwayat-riwayat yang lain ya dari kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Imam Abu Daud As-Sijistani. Lalu manhaj dalam tahqiq kitab ini secara umum dan penutup. Nah, ini adalah dirasah satu tahqiqnya ya, dirasah satu tahqiq yang dilakukan oleh dua muhakkik tadi. Baik, naqra awalan min kalimat syukr wa takdir ya li al-muhaqqiqaini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-khiyaril abrar wa ba'du. Fa innana natawajjahu ila Allah 'azza wa jalla bil hamdi wasyukri haitsu a'anana wa waffaqana li khidmati hadzal kitab. Fakam laqina min su'ubat fakana tadliluna min Allah jalla wa ala wa kam lamasna tawfiqahu wa tasdidahu asna amalina falillahil hamdu min qablu wa min ba'du. Kama nataqaddamu biwafir syukri li syaikhina al-fadil Abu Abdurrahman Muhammad Amr ibn Abdul Latif ala qabulihi muraja'at hadzal kitab wa nadhar fihi wa qad istafatna katsiran min ta'abbatihi wa mulahadatihi wa kam wadidna lahu annahu akmala muraja'atal kitab kullahu walakin laysa kullu ma yatamannahu al-fata yudrikuh. Manusallallahu azza wa jalla an yuyassirahu lahu dzalika fi tawba al-qadimah. Oh, jadi ini ada informasi bahwa muraja'atus Syekh Muhammad Amr bin Abdul Latif ini syaratnya tidak seluruhnya gitu ya. Tapi ya sebagian sudah dimuraja'ahi oleh Syekh. Kama nashkurul akh al-fadil Abu Turab Adil ibn Muhammad ala ma bazzalahu lana min nushin wa mulahadha 'inda mutala'ati li juz'in min al-kitab wa kadzalika al-akh al-fadil ad-Dr. Sa'id bin Abbas, dan ini beberapa orang yang memberikan kontribusi di dalam proses tahqiqnya. Baik. Jadi kalimat syukri wa takdir lil muhaqqiqain. Kemudian takdim dari al-muraji yaitu Syekh Muhammad Amr ibn Abdul Latif ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa mimma atasharrafu bihi an yaqsudani al-akhwanil kariman Yasir ibn Ibrahim wa Gunaim ibn Abbas sahiba Daril Mishkat bi Rukn Hulwan. Jadi ini muhakkiknya tadi Yasir ibn Ibrahim dan Gunaim ibn Abbas ya, sahiba Daril Mishkat bi Rukn Hulwan wa zamilayya fi fatra sabiqa bi Darit Ta'sil bi Madinatin Nasr. Yaqsudani ini limuraja'ati amalihima wa juhdihima fi tahqiq kitabin qayyim lam yaru an-nur min qabl fi ahsabu. Baik. Jadi ini permintaan khusus ya dari sang muhakkik kepada Syekh Muhammad Amr ya, Ibn Abdul Latif untuk murajaah kitab yang mereka tahqiq. Ala wa huwa kitabuz zuhud lil Imam al-Hafidz Abi Daud As-Sijistani sahibus sunan. Jadi saya katakan kitab Az-Zuhud ini juga merupakan karya dari Imam Abu Daud As-Sijistani ya, pengarang kitab Sunan Abi Daud al-Masyhurah. Riwayatu Ibn al-Arabi anhu wa kullu athar mauqufah fa hasab. Nah, tapi
Isinya ini kata Syekh Muhammad Amr adalah asar mauqufah ya. Baik, ya akhwat. Asar mauqufah itu maksudnya apa? Asar mauqufah. Ya akhwat. Mana asar mauqufah? Hadis-hadis yang dinisbatkan kepada siapa? Asar mauqufah itu. Ya akhwat. Aina al-aswat? Ya akhwat. Aina antum? Naam Ustaz. Ustaz. Asar mauqufah. Dinisbat kepada siapa? Hadis kepada siapa? Sahabat. Jadi isi dari kitab Az-Zuhud ini menurut murojaah dari Syekh Amr Abdul Latif itu rata-rata adalah hadis-hadis yang dinisbatkan kepada para sahabat ya, disebut dengan asar mauqufah ya, bukan hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah atau marfu atau kepada tabi'in maqtu' ya, tapi rata-rata adalah mauqufah kepada para sahabat ya. Nah, jadi ini hadis-hadis terkait dengan bentuk zuhudnya para sahabat ya. Wa qad laqiya hadzal iqtirah minni tarhiban wa hamasatan fi bidayatil amri walakin lam anshibu an tarani al-futur wal malal fil asna hatta tawaqqaftu indal athar di raqam atna az-zuhdi Abdullah bin Mas'ud. Nah, tapi kemudian ketika beliau murojaah gitu ya, ini ada pernyataan di sini nih apa? Ada semacam kebosanan ya di tengah beliau melakukan murojaah saat murojaah hadis yang nomor 147 terkait dengan zuhudnya Abdullah bin Mas'ud ya. Nah, alasannya kenapa? Wadzalika annani lam alujuh dan insyaallah fit ta'anni 'inda ikhtilafir ruwa fi ba'di hadhil athar wa fi tahari li isbati ittisali asanidiha min adami tahqiq li madhhabi jumhurin naqad alladhi istaqarra fi adhanil ba'd annahu madhhabun khalafa bihi Ibnul Madini wa sahibihi al-Bukhari wa sahibuhu al-Bukhari jumhur al-ummah kama dal Imam Muslim rahimallahu jami' fi muqaddimati sahihi wa raddahu ghairu wahid min al-huffaz al-kibar ala wa huwa mas'alah ittisal isnad wa syartu tahaqquqihi. Nah, ini jadi ada persoalan terkait dengan masalah sana-sana dari kitab Az-Zuhud ini ya, yang dianggap bermasalah dari sisi ittisalul isnadnya ya, yang ini artinya hadisnya itu mauquf, kebanyakan ittisalus sanad atau ketersambungan sanadnya itu ya ada masalah gitu yang membuat beliau kemudian diserang malal lah gitu ya. Jadi artinya agak sulit untuk menemukan, artinya namanya terputus itu kan berarti sangat sulit untuk kemudian memastikan siapa yang menyambung antara sanad yang terputus itu. Ya, wa inni la atma'u fi rahmati rabbi azza wa jalla ay yuwaffiqani li itmami murajaati sa'il kitab fi tab'ah lahiq bi'idznillah. Nah, lantas kemudian beliau tapi tetap kemudian memohon kepada Allah agar untuk diberikan taufik ya, agar bisa menyelesaikan murojaahnya pada cetakan yang lain. Nah, ini kan cetakan yang pertama ya, jadi bisa jadi cetakan kedua dan seterusnya nanti akan diselesaikan murojaahnya. Karena murojaah itu artinya ya bisa dikatakan takliknya gitu ya, meneliti hadisnya dan seterusnya, melakukan takhrij dan seterusnya. Nah, itu dilakukan ya. Sang muhakkik mungkin dalam hal ini fokus hanya pada penyalinan tulisan ya. Tapi nanti kita lihat bagaimana amal itu tahqiqnya. Baik, wa an yataqabbala min salihal qawli wal amal innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Amma amalul aqwainil karimaini fa innal qismal ladzi anjaztu qira'atahu wa muraja'atu qad tafarrada bihi awwalahuma akhuna Yasir hafizallah wa qad badala fihi judan tayyiban la yunkaru lahu fil jumlah ma'a wujud khilafat baini wa bainahu laysat bil kasrah. Nah, adapun untuk sebagian yang sudah dimuraja'ahi ya, maka memang ada catatan juga ya dari sang pentahqiq walaupun tidak semuanya disepakati oleh sang muraji gitu ya. Madaruha fil ghali imma fil i'lali bitadlis. Nah, ini persoalan yang berbeda di antara pentahqiq dengan muraji adalah terkait dengan masalah sanad hadis ya, atau terkait dengan masalah penilaian hadisnya. Apakah fil i'lali bitadlis min jiha. Nah, ini istilah-istilah ilmu hadis ya, terkait dengan adanya tadlis. Tadlis ini
sanadnya itu terkait dengan rawi yang bermasalah. Jadi kalau tadlis itu dalam ilmu hadis adalah kelemahan dalam masalah rawi, bukan dalam masalah matan. Ya. Wa imma fi isbat wa tashih ba'd ma yahtaju ila tahrir ittisal isnadihi. Nah, kalau ittisal sanad ini terkait dengan masalah sanad, ya. Jadi yang namanya hadis itu seperti yang sudah kalian pelajari dalam ilmu hadis, bahwa suatu hadis bisa dinilai lemah ya dengan melihat salah satu dari dua hal atau dua-duanya sekaligus. Pertama adalah dari sisi rawinya dan yang kedua dari sisi matannya. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara sang muhakkik dengan yang memurajaahi kitab Az-Zuhd ini. Wa tawatta'na ala anna alladhina tabu aw na'jizu 'anil hukmi bi ittisali an naqula indahu rijaluhu thiqat aw muwaththaqun. Nah, namun kami bersepakat nih kata sang muraji ya, kalau kami ragu atau tidak mampu untuk menetapkan bahwa sanadnya itu muttasil, artinya kalau kami ragu menetapkan sanadnya itu tersambung atau tidak, maka kami menyepakati untuk mengatakan bahwa rijalnya adalah sifat. Jadi rijalnya sifat itu artinya ya udah kemungkinan besar rawi yang tidak disebutkan itu karena terputusnya sanad adalah sifat. Ya, mungkin melihat dari sisi dari sisi Imam Abu Daudnya ya, yang memang seorang ulama besar dalam bidang hadis. Amal Akhunaim faqad nazartu ya qariban jiddan fi namadhi min amali wa yabda min al-athar raqam 263 ila akhir kitab wajatu yattasimu bil ikhtisar al muta'ammad fi takhrij al-athar min bab al-ihtiraz min awaqib al-italah wa qad a'jabatni fi asya' lakinnani la astati an usaddira hukman kulliyan alaihi al-an haitsu lam yaqdar li al-ittila' ala qadri kabirin wa kafin minhu. Nah, adapun untuk yang muhakkik kedua, jadi di sini tahqiqnya itu dibagi dua ya. Ada kism awal dari Yasir, kemudian kism tsani dari Gunaim ya. Yang itu metodenya rupanya berbeda. Ya, dimana kalau untuk yang muhakkik kedua Gunaim ini melakukan tahqiq dengan cara atau dengan metode ikhtisar ya. Jadi mungkin tidak sedalam apa yang dilakukan oleh tahqiq pertama gitu ya. Dan tentunya itu juga ada tujuannya ya, untuk menghilangkan unsur itolahnya. Baik, wa as'alullah al-'aliyyal qadir an yubarika lahuma fi darihima al-jadida wa an yakfiyahuma ma ahammahuma min amri dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal huda wal 'afwa wal ghina. Allahumma hdina ilal Islam wa qanna'na bima ataitana. Allahumma hdina siratal mustaqim wahdi dhalana wa rudda ghaibana wa fashahidana wa farid quraba ikhwanina al-muzalzalina fi biqa'il ardi amin. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Katabahu Muhammad Amr ibn Abdul Latif fil Qahirah. Baik. Ini terkait muqaddimah dari muraji dan juga beberapa informasi terkait dengan proses murajaahnya. Kemudian baina yadayil kitab. Ya, ini penjelasan dari atau tulisan dari sang muhakkik ya. Terkait dengan kitab ini. Nah, kitab ini bagaimana gambarannya ya. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina dan seterusnya nih ya, masih muqaddimah. Kemudian syahadat, lalu menyebutkan khutbatul ayat terkait dengan khutbah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ya, 3 ayat tentang takwa. Amma ba'du. Lalu kemudian fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi Muhammadin sallallahu masya umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Ba'du fa inna an-nazir al-labith fi ahwal al-muslimin al-yawm yara 'ajaban wa ummah qad balaghat fil majdi dirwatiha wa balaghat fil quwwati awjiha fi jami'i majalatil haya mutaramiyatil atraf yakhshaha al-qasi wad-dani wal kabir qabla as-saghir. Ini memulai dengan menggambarkan ya kondisi umat hari ini. Jadi semacam akan diberikan solusi melalui az-zuhd ya, melalui tasawuf yang memang menjadi solusi ketika umat sudah semakin jauh dari agama. Baik, fayarahu al-yawm umma qad qata'at duwailat ya, au qad quti'at duwailat ya, umat ini sekarang sudah terpecah-pecah menjadi beberapa negara. Wa asabaha min ad-dha'fi wal khawri ma atma'a fiha kullu tami'. Dan juga dalam kondisi sangat lemah yang mudah dikuasai oleh siapapun. La wazna laha wa la thiqal wal hal la yakhfa ala ahadin raqma kasrati 'adad muslimin alladhi hum akthar min rubi' sukanil alam.
Dan kondisi ini ya tidak diragukan, ya artinya kelemahannya ini memang diakui oleh banyak pihak, meskipun jumlah umat Islam itu sangat banyak. Ya, itu kalau beliau menghitungnya sekitar 1/4 dari penduduk dunia. Fatasa'alna, maka kami bertanya-tanya, ma huwa da'alladzi qad nakhara fi jismi hadhil ummah, apa penyakit yang menggerogoti tubuh umat ini, hatta sara bihadzal hudyan, ya hingga dalam kondisi lemah seperti ini, wa hatta sirna ila ma nahnu fil an, hingga kita dalam kondisi seperti ini. Fahaja fi anfusina aktar min da'in. Kami kemudian mengira-ngira ada banyak sekali penyakit yang menggerogoti umat. Wal kullu qad adala bi hujjatihi wa burhanihi faqulna nuridu an na'rifa ma asdzalika kulluhu fa hunalika barazalana haditsun nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi anhu Tsauban radhiyallahu anhu yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qus'atiha. Ya. Jadi akhirnya rupanya penyakit itu kembali kepada apa yang telah diinformasikan oleh Nabi SAW. Itu ketika umat-umat kemudian ya menguasai umat Islam, ya layaknya seperti orang-orang yang sedang ingin memakan dari suatu nampan yang sama. Faqala qail wa min qillati nahnu yawma idzin, apakah kami, lalu kemudian ada orang yang bertanya, apakah karena kami saat itu sedikit ya Rasulullah jumlahnya? Faqala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail wa la yanza'annallaha min suduri aduwikumul mahabata minkum. Tidak, kalian jumlahnya banyak kata Nabi SAW. Ya, tapi kalian wujudnya adalah ya seperti buih yang ada di lautan. Ya, yang tidak memiliki nilai apa-apa. Ya, maka Allah kemudian mengangkat, menghilangkan dari hati musuh-musuh kalian al-mahabata minkum, rasa takut kepada kalian. Wala yuqdhifanallahu fi qulubihimul wahan, dan Allah akan masukkan ke dalam hati kalian al-wahan. Faqala qail, kemudian seorang bertanya lagi, ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa itu wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia dan rasa takut kepada kematian. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa ghairuhuma. Jadi hadis ini menjadi semacam dasar bahwa penyakit yang menggerogoti umat Islam itu kembali kepada apa yang diinformasikan oleh Nabi ini. Maka fahadul hadis yumathilu bil fi'li dzalikal waqi' al-mari' alladhi nahyahu al-yawma. Inilah kondisi yang telah tergambarkan oleh Nabi SAW, maka dan kita hari ini menghadapinya. Wa wasafa lana sababu dzalikal waqi', dan Nabi menjelaskan kepada kita sebabnya. Ala wa huwa hubbud dunya, yaitu karena cinta dunia. Fa hubbud dunya aslu kullu da'in tajiduhu fin nufusi wal qulub. Wa minhu ila al-usrati fal mujtama' wa huwa wallahil halakah. Dan mana cinta dunia inilah penyakit yang akan merusak ya jiwa dan mempengaruhi keluarga dan masyarakat, dan itulah demi Allah sebagai kerusakan. Wasma' ma'ana haditsu Amr ibn Auf al-Ansari wa fihi qissah qadumi Abi Ubaidah ibn al-Jarrah bimalil jizyati min al-Bahrain. Ya. Simaklah ya hadis Amr ibn Auf ya terkait dengan kisah datangnya harta jizyah kepada Abu Ubaidah yang berasal dari Bahrain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi kemudian bersabda ketika harta jizyah ini datang bersama Abu Ubaidah, sahabat Abu Ubaidah dengan jizyah yang datang dari Bahrain kepada Rasulullah, maka Nabi kemudian mengatakan, "Mal faqru akhsha 'alaikum, walakin akhsha 'alaikum an tabsuta ad-dunya 'alaikum kama basutat 'ala man kana qablakum." Nabi mengatakan, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian, tetapi aku khawatirkan adalah ketika dunia dihamparkan di hadapan kalian, fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakatum. Sebagaimana dunia dihamparkan kepada umat sebelum kalian, lalu mereka berebutan ya atas dunia tersebut dan akhirnya binasa karena apa yang mereka lakukan, maka kalian pun akan binasa seperti mereka. Nah, jadi maka ini seakan mengarah kepada pentingnya hidup zuhud itu sendiri, ya, untuk kemudian agar cinta dunia ini tidak menggerogoti umat. Artinya zuhud itu bukan berarti kita nggak punya harta, ya, tapi harta itu tidaklah ada di dalam hati kita. Karena zuhud itu adalah kesederhanaan dalam arti dunia tidak menjadi tujuannya, walaupun dunia di tangan tapi tidak sampai menjadi tujuannya. Dan itu jawabannya ada pada konsep zuhud. Baik, wanzur tafsir dzalika fi hadits Abdullah bin Amr anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza fatahat alaikum faris war rum aw idza futiyat alaikum faris war rum ay qaumun antum. Ya, qala Abdurrahman ibn Auf naqul kama amarana Allah. Jadi ketika Nabi SAW ketika itu berkata kepada para sahabat, jika diberikan kepada kalian ya Faris dan Romawi, nah itu kalian menjadi apa? Ketika dunia itu dibukakan untuk kalian dengan dikuasainya
Persia dan Romawi itu kalian menjadi apa, kata Nabi. Maka Abdurrahman bin Auf menjawab, ya kami akan tetap menjadi seperti yang diperintahkan oleh Allah. Qala Rasulullah SAW au ghairu dzalik, ya, atau malah sebaliknya, kata Nabi SAW, tatanafasuna thumma tatahasaduna thumma tatadabaruna thumma tatabaghadun, ya, di mana kalian akan saling berlomba-lomba untuk menguasainya, lalu saling dengki di antara kalian, lalu saling membelakangi dan saling membenci satu sama lain. Jadi tafsirnya itu adalah, nah ini tadi, ketika umat Islam kemudian terpecah gara-gara dunia ini. Wasyarhu dzalika yatu wasu'alul an. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ma huwa al-ilaj li hadzal da'al khatir? Apa yang menjadi obat dari penyakit yang sangat membahayakan ini? Wal jawab wa zuhdu fid dunya, yaitu zuhud di dunia ini. Fa innahu la yasluhu hadhil umma illa kama saluha awwaluha. Karena umat ini tidak akan menjadi baik, ya, sebagaimana generasi awalnya. Kama qala bidzalika Imam Darul Hijrah al-Imam Malik rahimallahu taala. Bagaimana dikatakan oleh Imam Malik, fasaluha awwaluha bi annahum kanu arasan nasi ala talabi ma indallah wa azhadan nasi fid dunya. Dan mereka generasi pertama itu menjadi manusia yang baik karena mereka bersungguh-sungguh untuk mencari apa yang diinginkan oleh Allah, dan juga mereka hidup dalam kondisi zuhud, ya, terhadap dunia ini. Waqad yatabadaru lidzuhni annana nuridu bidzalika tarku majalatil hayat aw lubsil kharik wa aqlu khashrit ta'am wal furud ila al mafawis wal jibal. La wallahi ma qasadna dzalika wal aradna. Mungkin ada orang yang berpikir bahwa yang dimaksud dengan zuhud itu adalah ketika seseorang meninggalkan dunia, menggunakan pakaian yang jelek, ya, memakan makanan yang tidak enak, atau mereka kemudian tinggal di pegunungan, ada tidak peduli lagi dengan dunia. Nah, maka kata sang mengatakan bahwa tidak, bukan itu yang kami maksud, ya. Yang kami maksud itu adalah bukan seperti ini. Hidup zuhud itu bukan seperti ini. Ya, laqad balagha salafun as-salih min al-bajni zirwatahu wa min al-quwa awjuha fi jami majalatil hayat. Karena generasi terdahulu kita itu mereka sudah dalam kondisi betul-betul dalam kondisi al-majid, ya, dalam kondisi berkuasa, dalam kondisi kekuatan yang luar biasa dalam setiap persoalan dunia, ya, dalam persoalan dalam masalah majalatil hayah, gitu. Artinya dunia itu mereka kuasai, itu mereka sudah berada di puncak kemenangan di atas umat-umat yang lain. Tapi wahu min azhadun nasi fid dunya. Namun tetap, ya, zuhud itu berada di dalam diri mereka. Artinya zuhud itu bukan kita menampakkan tidak peduli dengan dunia. Zuhud itu artinya dunia itu bukan menjadi tujuannya, ya. Zuhud itu bukan menjadi sesuatu yang akan diraih ridhonya dan meninggalkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup tetap sebagaimana biasa, ya, pakai pakaian yang biasa, tetap memakan makanan yang memang dimakan oleh umat manusia pada umumnya, tapi hati tetap tidak menjadikan dunia sebagai, kalau dalam doa itu mablaghu ilmina wala taj'alid dunya wala taj'al dunya mana ayat doanya itu, Allahumma la taj'alna mablagha ilmina, ya. Jadi tidak menjadikan dunia itu sebagai tujuan ilmu kami. Nah, itu yang dimaksud dengan zuhud itu seperti itu. Jadi dunia tetap dikuasai, tapi kemudian hati tidak cenderung kepadanya. Lidza yajibu alaina al-yawma an natadaras maka alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ashabuhu ridwanullah alaihim muttabi'ina lahum ihsan ulaika alladziina hadallahu fa bihudahu muqtadin. Karena itulah kita mesti mempelajari bagaimana, ya, Nabi, para sahabat dan generasi yang mengikuti mereka dengan kebaikan, ya, dalam menjalankan dunia ini. Wa na'khudhu min dzalikal matsal wal qudwah, yang kita jadikan sebagai contoh dan qudwah, teladanan, wa nibras alladzi yudhi'u lana hayatunal yaumiyah, dan juga cahaya yang akan menerangi kehidupan kita hari ini. Lidza nara Ibnul Jauzi rahimallahu yaqul aslu usulil ilmi wa anfaul ulum an-nazar fi siratir rasul. Makanya Imam Ibnul Jauzi berkata bahwa dasarnya ilmu dan ilmu yang paling bermanfaat itu adalah an-nazar fi sirati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca, melihat, mengkaji sirah Rasul dan para sahabat, seperti yang disebutkan dalam kitab Sayyidul Qatir. Walakin yanbaghi ma'rifatas sahihi min as-saqim wa ma yartadihi ahlul ilmi min dzalika tabaqa li usuli dinina al-hanif hatta la naqa fi zalali wallahu musta'an. Namun kita juga tetap harus memperhatikan informasi yang benar terkait dengan Rasulullah, para sahabat dan tabi'in, yang itu menjadi dasar diakuinya ilmu tersebut oleh para ulama, ya, sampai kita tidak jatuh kepada az-zalal, kesalahan. Wal kitabul ladzi baina aydina al-an, ya, wa huwa kitabuz zuhud.
li Abi Daud As-Sijistani yulqi nadhrah ala ma kana alaihi salafu hadhil ummah. Dan kitab ini, Kitab Az-Zuhad karya Abu Daud As-Sijistani, memberikan kepada kita gambaran tentang apa yang terjadi pada generasi umat terdahulu yang dalam kondisi kondisi yang sangat luar biasa. Ya, fahuwa qad hawa fi tayyatihi baqah min aqwali wa af'ali wa ahwalihi ba'd ashabin nabi. Yang mana dalam kitab ini beliau mengumpulkan asar ya, peninggalan dari perkataan, perbuatan dan kondisi para sahabat Nabi wa ba'du a'immatit tabi'in, dan juga sebagian dari para ulama tabi'in. Sa'idina Maula Azza wa Jalla ainfa'na wa iyyakum bi wa ja'alana hujjatan lana la 'alaina amin. Baik, kemudian tarjamatul musannif Imam Abu Daud As-Sijistani. Nah, ini kalian nanti baca sendiri, khususnya yang mengkaji kitab ini ya, di antara kalian. Kita lewati saja dulu. Kemudian nah ini yang penting, Abu Daud As-Sijistani wa tasnifu fi zuhdi. Ya. Nah, ini kitab Az-Zuhud yang secara khusus kita akan kaji dari sisi kitabnya dari karya Imam Abu Daud. La gharwa min Abi Daud As-Sijistani an yusannifu fi zuhd fa huwa rahimallahu taala kana imama fil nusuki wal wara. Ya, jadi tidak mengherankan ya kalau Imam Abu Daud As-Sijistani ini memang wajar menulis kitab Az-Zuhud karena beliau adalah seorang imam dalam hidup yang wara ya, sebagai salah satu bentuk kezuhudan dalam dunia. Bahkan min zumrati ulama as-salaf al-amilina bi ilmihim. Karena beliau termasuk ulama as-salaf yang bukan hanya berilmu tapi juga mengamalkan ilmunya. Ya, ridwanullah alaihim ajmain. Waqad akhadha 'anil Imam Ahmad bin Hanbal wa hasbuka bihi fil ilmi wal wari wat taqwa wal amal Imam Ahlussunnah wal Jamaah bila mudafa'ah. Dan beliau termasuk salah satu guru dari Imam Ahmad bin Hanbal ya, yang itu tidak membuat kita tidak ragu tentang keilmuan dan keulamaannya. Bahkan Abu Daud yushbihu bil Imam Ahmad fi hadihi wa dallihi nam. Karena Imam Abu Daud ini mirip seperti Imam Ahmad dalam masalah kezuhudannya tadi. Qala Ahmad ibn Muhammad ibn Yasin al-Harawi, kan Abu Daud fi a'la keliru tadi ya saya. Waqad akhadha 'anil Imam Ahmad. Terbalik ya, yang menjadi guru itu Imam Ahmad, bukan kebalikan, bukan Imam Abu Daud. Jadi Imam Ahmad itu adalah guru dari Imam Abu Daud gitu ya. Nah, maka kemudian ini sudah menjadi dasar bahwa ya keilmuan dan ketakwaannya itu mirip seperti gurunya. Qala Ahmad ibn Muhammad ibn Yasir al-Harawi, kan Abu Daud fi a'la darajati minan nusuki wal afaf was salahi wal wara' min fursanil hadis. Nah, ini pujian-pujian para ulama tentang sisi tazkiyatun nafsnya ya, sisi tasawuf, sisi zuhudnya Imam Abu Daud ya. Ini pernyataan dari Imam Ahmad al-Harawi bahwa a'la darajah fi nusuk ya, orang yang sangat tinggi sisi nusuknya. Nusuk itu ibadah, al-afaf ya, menjaga kehormatan, as-shalah wal wari, ini sifat-sifat yang terkait dengan masalah kezuhudan. Qala Ibnu Hibban ahadu a'immatid dunya nusukan wa wari'an. Qala Maslama ibn Qasim kana sidqan zahidan 'arifan bil hadis. Jadi ini penjelasan istilahnya itu rekomendasi tazkiyah lah dari para ulama tentang sikap zuhudnya Imam Abu Daud. Maka wajar kalau beliau menulis kitab ini ya. Wa qasannafa Abu Daud As-Sijistani 'inda musannafat minha. Dan bahkan Imam Abu Daud ini juga menulis beberapa kitab 'inda musannafat. Ini musannafat yang tidak secara khusus tentang zuhud ya. Maksudnya ini beberapa karya Imam Abu Daud As-Sijistani, tapi tidak hanya terkait dengan zuhud saja. Ya, ini Ibtidaul Wahyi, Akhbarul Khawarid, ya, Lamun Nubuwah, Kitabut Tafarrud, Ad-Du'a, Az-Zuhud, ya. Az-Zuhud ini ada beberapa riwayat, dari riwayat Ibnu Dasah, riwayat Ibnu Arabi, nanti kita akan baca. Nah, ini beberapa kitab yang lain juga, ya, termasuk terkait dengan karya Imam Abu Daud. Kemudian Tarjamah Ibnu Arabi, ya, salah satu yang meriwayatkan dari kitab Az-Zuhud karya Abu Daud tadi. Langsung kita lewati saja, nanti kalian baca sendiri. Kemudian, nah ini Abu Daud wa Kitabu Az-Zuhud. Ya, kalau tadi kisah tentang kezuhudannya, nah sekarang terkait dengan kitabnya. Ya. Abu Daud dan kitabnya Az-Zuhud. Kitab Az-Zuhud alladzi baina aydina huwa riwayatu Ibnu Arabi an Abi Daud As-Sijistani. Wa qad sannafahu Abu Daud ala masanidis sahabah wa tabi'in. Jadi Imam Abu Daud ini ya akhwat, menulis kitab Az-Zuhud itu dengan metode musnad. Ya. Jadi dalam penulisan kitab hadis itu ada beragam metode. Ya, ada metode
jami misalnya seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada metode sunan, ada metode mustakhraj, ada metode mustadrak, ya, ada metode yang dikaitkan dengan sanad, ya, dengan rawi yang menjadi fokus dari pengumpulan hadis. Nah, untuk yang metode berdasarkan sanad ini tadi itu ada dua metode. Ada dua metode, ya. Pertama adalah musnad dan yang kedua mu'jam. Nah, kalau musnad itu adalah metode pengumpulan hadis yang dikumpulkan berdasarkan rawi tertinggi. Nah, misalnya kalau rawi tertingginya itu adalah para sahabat. Nah, maka musnadnya terkait dengan musnad sahabat. Musnad Abu Bakar, musnad Umar, musnad Utsman, musnad Ali, ya, musnad Abdullah bin Mas'ud. Nah, itu kemudian dikumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan sahabat-sahabat ini tadi. Kalau itu hadis Rasulullah, maka yang meriwayatkan adalah sahabat yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Nah, jadi itu namanya disebut musnad. Nah, lawan dari musnad itu mu'jam. Misalnya seperti mu'jam Tabrani, ya. Dan ada Al-Ma'ajim As-Salasah yang masyhur dari Imam Tabrani. Nah, itu bukan dari atas, tapi malah dari bawah. Itu jadi Imam Tabrani itu mengumpulkan hadis berdasarkan guru-guru yang beliau dengar hadisnya. Jadi si fulan itu guru yang beliau dengar. Nah, itu kemudian beliau kumpulkan berdasarkan nama-nama gurunya tadi. Nah, ini namanya disebut dengan mu'jam, lawan dari musnad. Nah, musnad yang terkenal kalau dalam ilmu hadis adalah musnad Imam Ahmad bin Hambal. Nah, rupanya kitab Az-Zuhud ini juga yang dikarang oleh Abu Dawud, meskipun ini termasuk kitab, kalau dalam ilmu hadis disebut dengan ajza hadithiyah. Ya, kalau ilmu hadis disebut dengan ajza hadithiyah. Artinya kitab hadis, ya, kumpulan hadis yang disusun berdasarkan tematik. Jadi ajza hadithiyah itu tematik, ya. Nah, jadi potongan-potongan gitu. Jadi karena dia tematik, ya temanya adalah zuhud, ya. Tetapi secara metode penyusunan ini mengikuti metodenya Imam Ahmad tadi, yaitu musnad. Jadi dikumpulkan berdasarkan rawi-rawi, bukan berdasarkan bab, ya, bukan berdasarkan bab apa misalnya, bab zuhud tentang apa, bab zuhud tentang apa. Nah, tidak seperti itu. Temanya cuma zuhud gitu, tapi pengumpulannya adalah lewat mustad-mustad sahabat, ya, ataupun sebagian tabi'in. Nah, jadi kitab ini disusun ala masani di sahabati wa tabi'in. Fabtada'a kitabahu bi dzikri ba'dil akhbari an Bani Israil, dimulai dengan informasi terkait dengan hadis-hadis, ya, Bani Israil, kemudian akhbaril asyrah, ya, siwa Sa'id ibn Zaid. Nah, kemudian akhbaril asyrah, informasi terkait dengan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, kecuali Sa'id bin Zaid. Jadi ada hanya 9, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Talha bin Ubaidillah, Zubair ibn Awam, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Abdurrahman bin Auf, ya. Sedangkan Sa'id bin Zaid ini tidak ada ditemukan hadis terkait dengan Sa'id bin Zaid ini. Wabalagha adadus sahabah, dan jumlah sahabat yang beliau sebutkan tentang kezuhudan dalam kisah mereka adalah 54 sahabat, yaitu mabadzakara ba'dahum at-tabi'in, kemudian kalangan tabi'in, waqad balagha adadum 21 tabi'in wa mu'dhamum min kibarit tabi'in, ya, yang itu berasalkan dari tabi'in yang senior. Wa balagha adadul athar allati saqaha al-musannif fi kitabihi 521. Jadi asarnya itu hadis yang beliau kumpulkan dari sahabat dan tabi'in ini jumlahnya 521 dari 54 sahabat, 21 tabi'in, dan juga riwayat-riwayat terkait dengan Bani Israel. Jadi bisa dikatakan jumlah babnya itu ada 3 bab utama. Ya, bab yang pertama adalah akhbar Bani Israel, bab yang kedua adalah mauqufat sahabah, dan bab yang ketiga adalah maqtu'at at-tabi'in, ya. Nah, dari Bani Israel, riwayat Bani Israel, kemudian marfu'at as-sahabah ada 54 bab, ada 54 subbab atau 54 musnad. Kemudian dari tabi'in ada 21 musnad. Nah, ini isi dari kitab yang beliau tulis. Nanti silakan bisa dilihat di fihris, ya. Wal musannif rahimahullah kana min a'immatin nuqadil hadis bal balagha fi dzirwah wa huwa imamu ahli asrihim bila mudafa'ah, walidzalika najid basamat hadzal imam fi kitabina hadza natiqah. Ya, basamat itu sidik jari, maksudnya adalah beliau ini bukan hanya menulis hadis, ya, mengumpulkan hadis, tapi juga meneliti, ya, kualitas hadisnya. Maka akan nampak dalam kitabnya ini bagaimana kualitas penelitiannya, ya. Fal ata allati saqaha kana muntaqah, karena hadis-hadis yang beliau kumpulkan ini adalah hadis yang muntaqah, yang memang sudah dipilah-pilah, ya. Fal ghalib 'alaiha nadhafatul isnad, rata-rata adalah hadis-hadis yang isnadnya ini nadhafah, bersih, artinya maka namin dhaifan, tidak rawi yang ada dalam sahih itu tidak dianggap lemah.
Ya, fadhafu laisa bisyadid. Kalaupun ada yang dhaif tidak terlalu kuat, ya, tidak terlalu jelek ya kelemahannya. Bal qad yakunu ba'du hasanan inda ba'dil ahli ilmi ya, dan bahkan ada yang menilai sebagai hadis hasan walaupun diperselisihkan antara dhaif dan hasan. Wa tajawuz fi riwayat hadzal naw' min ad-dhaif fi zuhdi war raqai ma'ruf inda ahli ilmi. Artinya meskipun hadis-hadisnya itu mungkin ada yang hadis-hadis yang dhaif, tapi at-tajawuz itu dia menganggap kelemahan dalam persoalan zuhud ya, artinya hadis dhaif dalam bab zuhud itu sesuatu yang bisa dimaafkan ya, tidak seperti dalam masalah akidah, tidak seperti dalam masalah halal haram gitu ya, atau dalam istilah yang mirip adalah tidak masih bisa diamalkan untuk hadis-hadis dhaif ya dalam bab fadhailul a'mal, dalam bab masalah tazkiyatun nafs. Nah, ini masih bisa diterima meskipun itu dhaif, yang penting tidak dhaif syadid gitu ya, yang penting tidak sampai kepada lemah yang sangat seperti misalnya maudhu misalnya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa Imam Abu Daud bukan hanya mengumpulkan tapi juga meneliti dan melakukan intiqa, melakukan penyeleksian terhadap hadis-hadis yang beliau kumpulkan. Wasful maktutah ya, ini tentang bentuk manuskrip yang ditahqiq oleh sang muhaqqiq ya, dan juga beberapa informasi bisa dibaca. Ya, tautik ini artinya argumentasi penisbatan kitab Az-Zuhud kepada Abu Daud. Ini diinformasikan oleh beberapa atau didasarkan kepada beberapa argumentasi. Pertama adalah kutubun nasikh fil waraqatil ula minal kitab. Ya, ada kitab yang atau manuskrip yang ditahqiq itu memang menginformasikan bahwa kitab ini ditulis oleh Abu Daud As-Sijistani. Ada tulisan di situ Abu Daud As-Sijistani. Ya. Kemudian juga Tanian Zakara Abu Bakar Muhammad ibn Khair ibn Khalifah al-Umawi Ishbili. Nah, juga ada beberapa kitab yang menginformasikan bahwa kitab itu memang ditulis oleh Abu Daud As-Sijistani. Nah, ini seperti kitab yang ditulis Al-Fiqh Risatihi, kemudian kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar Asqalani ya, Al-Mu'jam al-Fahr dan seterusnya, Haji Khalifah al-Kashfud Dunun dan seterusnya. Jadi ini argumentasi dan dalil bahwa kitab Az-Zuhud memang karya dari Imam Abu Dawud As-Sijistani. Dan ini bayan annal kitab alladzi baina aydina huwa min riwayat Ibnu Arabi an Abi Dawud As-Sijistani. Nah, ini argumentasi terkait dengan beberapa riwayat ya dari kitab Az-Zuhud yang memang diriwayatkan oleh beberapa orang. Yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Dasah ya. Nah, ini ada riwayat yang pertama, kemudian riwayat yang kedua Ibnu Arabi ya. Jadi ini riwayat yang berbeda ya. Dan di sini bisa saja mungkin berbeda. Ini informasi tentang riwayatnya. Waktu kita belum mau habis, kita sedikit cepat saja. Manhajuna fit tahqiq, metode dalam tahqiq ya. Ini nanti yang meneliti silakan dikaji ya, metode pentahqiqannya bagaimana. Ya. Beberapa poin banyak sekali ini dan sebagai penutup. Ini jadi isi mukaddimahnya adalah seperti ini ya. Dari biografi, dari penjelasan riwayat, dari nisbatul kitab dan seterusnya, dan ini adalah maksud atau manuskrip yang ditahqiq oleh sang muhaqqiq, oleh dua muhaqqiq tadi yaitu Syekh Yasir dan Syekh Gunaim. Ini kitabnya, gambar kitabnya atau fotokopi dari manuskripnya. Baru kemudian masuk kepada nas al-kitab. Haddatsana Abu Daud. Nah, dimulai dengan kata haddatsana Abu Daud. Berarti kalau haddatsana Abu Daud ya rawinya ya. Jadi rawinya menisbatkan kepada Abu Daud. Ibnu Al-Arabi berkata, qala Ibnu Al-Arabi haddatsana Abu Daud. Nah, jadi ini riwayat langsung dari Ibnu Al-Arabi kepada Abu Daud. Jadi bukan qala Abu Daud ya haddatsana, tapi qala Ibnu Arabi haddatsana Abu Daud. Kemudian ada juga kitab yang lain dengan judul yang sama dan isi yang sama ya, qala Abu Dasyah ya, haddatsana Abu Daud dan seterusnya. Nah, jadi ini bentuk kitabnya seperti itu. Dan tadi fihris ya, tidak dibuat 3 bab sih, tapi langsung dipecah sesuai dengan nama-nama orang-orang yang dari sahabat ataupun tabi'in yang kemudian diceritakan akhbar mereka dalam masalah kezuhudan. Nah, ini sahabat yang ditulis sampai sahabat Jundub bin Abdullah ya.
Nah, sedangkan tabi'in dimulai dari Sa'id ibnil, nah ini sahabat, sedangkan ini tabi'in. Ya, jadi sahabat sahabat dari siapa? Dari Abu Bakar, ya. Sahabat Abu Bakar, kalau ini umum sabiqah dari Israel, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Jarrah. Ini 9 sahabat yang dijamin masuk surga kecuali Sa'id bin Zaid. Kemudian Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Abu Dzar, Bidan Sufyan, banyak sahabat sampai Jundub bin Abdullah, baru kemudian masuk kepada tabi'in dari Sa'id bin Musayyib ya, sampai ke sampai Khalid ibn Ma'dan ya, Khalid ibn Ma'dan. Nah, ini jumlah tabi'in yang dinukil akhbar zuhud mereka. Baik. Hadhihi lamhah ya terkait dengan kitab Az-Zuhud oleh Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani dan bagaimana tahqiqnya. Tentu ini menjadi satu kitab yang bisa menjadi referensi bagi kita untuk mengetahui bagaimana gambaran kehidupan salafus salih kita, khususnya dari kalangan dan sahabat dan tabi'in, terkait dengan bagaimana hidup mereka di dunia di tengah mereka berkuasa di muka bumi ini. Step ya talibat naktafi huna di andal waqt qad intaha. Hal lakunna su'al qabla an naktatim aw naktatim? La yujad soal? Di talibat? La yujad La yujad ayu soalin? Baik, kita naktatim ya. Naam Ustaz. Kita naktatim bi kafarat. Subhanaka. Aku kali hada astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz.